wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Wahab. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Sekolah Dasar di UHAMKA. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah informasi terkait dengan apa itu bullying dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mental peserta didik. Seperti kita ketahui bersama, di zaman era globalisasi seperti saat ini, di era generasi Z, para peserta didik dengan sangat mudah mengakses berbagai informasi yang bisa mereka dapatkan baik secara online maupun offline. Maraknya kegiatan yang disebut dengan bullying, hal ini sangat meresahkan para pendidik maupun orang tua dari peserta didik. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui apa saja itu jenis-jenis bullying dan bagaimana bullying itu dapat terjadi, serta bagaimana dampaknya bagi kesehatan mental peserta didik. Mari kita simak bersama-sama apa itu bullying dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan mental peserta didik kita. Selamat menyaksikan. Bullying adalah perilaku agresif yang berulang, disengaja, dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, ataupun mental. Tindakan bullying bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti di sekolah, tempat kerja, lingkungan, baik secara online maupun offline, ataupun di tempat umum. Bullying memiliki dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun pelaku. Dampaknya bisa bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, bullying juga bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk kesehatan mental, emosional, fisik, dan sosial. Jenis-jenis bullying dapat kita klasifikasikan menjadi bullying fisik, bullying sosial, bullying verbal, dan cyberbullying. Jenis-jenis bullying, bullying fisik meliputi kegiatan memukul, mencuri, merusak barang, mendorong, atau melakukan tindakan merugikan lainnya secara fisik pada seseorang secara berulang. Bullying sosial meliputi kegiatan menyebarkan gosip atau rumor bohong, menjauhi seseorang, dan mengajak orang lain untuk ikut menjauhinya juga, serta ikut campur urusan orang lain dan menyebarkannya. Bullying verbal terdiri dari kegiatan menghina, mengancam, ataupun menyindir dengan julukan negatif, tidak selalu hanya terkait hal-hal fisik. Ejekan atau hinaan bisa juga terkait dengan suku, agama, ras, etnis, status ekonomi, orientasi seksual, dan banyak lainnya. Selain itu, cyberbullying atau bullying berbasis digital meliputi kegiatan komentar kasar yang menjatuhkan pihak tertentu, mengancam, menyakiti, memata-matai kehidupan orang melalui sosial media, lalu menyebarkannya. Demikianlah jenis-jenis bullying yang bisa kita ketahui dan bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak bullying terhadap kesehatan mental yaitu korban bullying menjadi pendiam, lemas, takut saat bertemu dengan pelaku,
lelah dengan perlakuan pelaku terhadap dirinya, serta menjadi sangat pemurung dan juga tidak bersemangat dalam belajar. Dampak lebih lanjut dari kegiatan bullying yang bisa terjadi pada korban adalah kehilangan kepercayaan diri. Hilangnya kepercayaan diri ini dapat mempengaruhi aspek kehidupan lainnya seperti ragu untuk memulai hal baru atau takut untuk berkenalan dengan teman baru. Selain itu, dampak lainnya ialah meningkatkan self-criticism atau mengkritik diri sendiri. Korban bullying akan berpikiran negatif tentang dirinya sendiri, merasa buruk, serta merasa diri tidak baik dan tidak bisa bergabung dengan yang lain. Kemudian, dampak lainnya ialah mulai mengisolasi diri, tidak mau bersosial dengan orang lain karena adanya trauma yang pernah dialami. Selain itu, munculnya kesehatan mental yang buruk. Ini beresiko mengalami masalah kesehatan mental sampai mereka tumbuh dewasa jika tidak mengalami penanganan yang tepat. Dan tentunya yang akan lebih berbahaya adalah munculnya pikiran untuk bunuh diri. Pikiran ini dapat muncul ketika dia merasa dia sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia ini dan tidak ada yang mau menemaninya dalam menjalani kehidupan. Berikut ini adalah cara untuk mengatasi bullying yang terjadi pada korban. Yang pertama ialah berikan rasa perlindungan yang aman. Pastikan korban merasa mendapatkan dukungan dan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian, jangan bertindak kasar. Jika korban perundungan menceritakan hal yang terjadi, sebaiknya pastikan emosi tetap stabil dan jangan bertindak kasar. Tetaplah tenang dan pastikan hal ini diketahui orang yang berhak mengetahuinya. Jangan bertindak kasar pada pelaku perundungan. Kemudian, selalu dampingi korban. Pastikan selalu mendampingi korban untuk mencegah tindakan perundungan yang dapat terulang. Buatlah komunikasi yang baik. Pastikan adanya komunikasi yang baik dengan korban dan mencegah munculnya tindakan perundungan ini terulang kembali. Berikutnya, lakukan komunikasi terpisah dengan pelaku bullying. Bukan hanya korban perundungan, melakukan komunikasi terpisah dengan pelaku bullying juga merupakan hal yang penting. Hal ini untuk menghindari konflik antara pelaku dan korban terulang di waktu yang tepat. Oleh karena itu, pentingnya melakukan komunikasi secara personal baik kepada pelaku maupun korban dapat menjadi salah satu solusi menghindari perilaku bullying terulang kembali. Namun pada beberapa kasus, komunikasi yang dilakukan secara bersamaan juga dapat membuat mereka menjadi berdamai kembali dari konflik yang sudah terjadi. Solusi berikutnya ialah berikan edukasi pada pelakunya. Berikan pengertian bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang buruk dan tidak boleh diulangi kembali. Yang terakhir, jangan ragu bertindak tegas sesuai ketentuan hukum. Apabila tindakan bullying ini sudah merupakan perilaku kriminal, maka sudah selayaknya
tindakan ini diproses secara hukum. Tentunya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, jalinlah komunikasi yang baik dan efektif dengan wali murid untuk menghindari perilaku bullying terjadi di dunia pendidikan. Demikianlah pembahasan mengenai bullying atau perundungan dan dampaknya bagi kesehatan mental peserta didik. Semoga informasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi pendidik di seluruh Indonesia. Demikian pembahasan mengenai materi terkait mata kuliah Problematika Pendidikan S2 Pendidikan Dasar Fakultas Pascasarjana Universitas UHAMKA. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.